tidak penceramah, tapi pahala dia lebih banyak dari pahala penceramah. Kenapa? Dia yang merekam, dia yang mengkat, dia yang mengupload, dia yang men-share, dan ketika itu ditonton oleh seluruh orang di permukaan bumi, mengalir pahalanya. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan salawat senantiasa atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur, yang pada kesempatan sore hari yang mulia ini, di bulan yang mulia Sayyidul Syuhur, raja daripada rajanya bulan, yaitu bulan suci Ramadan, Allah berkenankan kita berkumpul bersama dalam rangkaian acara Khatmil Quran sekaligus buka bersama. Mudah-mudahan puasa kita di siang hari ini, ibadah kita di siang hari ini, bacaan Al-Quran kita, salat kita senantiasa diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai pahala yang terbaik yang menjadikan kita pantas kelak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya surga itu merindukan kepada 4 golongan orang. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Yang pertama yang dirindukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, orang yang masih ada di bumi, namun kemudian surga merindukannya untuk segera dia ditempati olehnya. Dan ini adalah manusia-manusia pilihan terbaik yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga-Nya kelak. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Pada kesempatan sore hari ini kita sudah bersama-sama membaca Al-Quran 30 juz. Meskipun mungkin tadi ada beberapa juz yang terlewat karena kurangnya jamaah, kurang dari 30 orang, tetapi insya Allah itu tidak mengurangi pahala juz yang kemudian kita baca sebanyak 30 juz khatam. Kenapa? Karena tadi kita tutup dengan kita membaca Al-Ikhlas 3 kali dan disambung dengan baca wal muawwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nabi Muhammad SAW satu waktu berwasiat kepada para sahabatnya, hendaknya jika kalian mau tidur, maka khatamkanlah Al-Quran di penghujung harimu. Penghujung hari itu ketika kita mau tidur, itu penghujung hari. Lalu kemudian baginda Nabi berwasiat kepada sahabatnya, hendaknya engkau khatamkan dulu Al-Quranmu. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau misalkan mau khatam dulu, kapan tidurnya? Kurang lebih begitulah. Sahabat nanya kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian baginda Nabi menjawab, khatamkan Al-Quranmu, bacaan Al-Quranmu di hari tersebut dengan engkau membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali dan disambung dengan wal muawwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Barang siapa yang membaca itu sebelum tertidur, maka kata baginda Nabi, dia mendapati pahala sama seperti membaca Al-Quran, 1 Al-Quran full, 1 mushaf sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Jadi diganti itu dengan bacaan tadi, qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, dan qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Kalau mau tidur biar kemudian mimpinya indah-indah, bagaimana? Sambung dengan kita membaca ayat kursi. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, baca itu. Insyaallah nanti jadi mimpinya indah-indah. Ya, tapi habis itu jangan mikir yang macam-macam. Ya, mikirin perempuan, mikirin rumah, mikirin motor, mikirin mobil, semua dipikirin. Ada mimpinya jadi buruk lagi. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mau tidur, khatamkan Al-Quran, sambung dengan ayat suci, hilangkan semua keduniawian. Karena kita mau tidur. Sementara kalau kita mau tidur itu, tidur adalah sesuatu yang menjadikan kita antara hidup dan mati. Itulah kenapa disyariatkan oleh baginda Nabi, kalau kita mau tidur, baca doanya bagaimana? Bismika Allahumma ahya wa
amut. Kan begitu. Ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau redaksi yang benar di dalam hadis itu sebetulnya dibalik. Bismika Allahumma amut wa ahya. Nah, itu redaksi yang benarnya. Tapi ulama kita kalau kemudian lebih banyak menggunakan bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dengan namamu ya Allah, ya aku menjalankan berbagai macam kehidupan, dan dengan namamu ya Allah aku mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Karena tidur itu bagian daripada setelah kematian. Nggak sadar kita kalau misalkan kita dicubit, digigit nyamuk, nggak sadar, kecuali nyamuknya banyak banget mungkin. Ya, dan kita mau habisan sehingga kalau kemudian kita digigitin. Tapi itu pun juga di antara sadar dan tidak. Itulah kenapa hendaknya kita kalau misalkan mau tidur, hatamkan Al-Quran, baca kemudian ayat kursi, sehingga kita mimpinya jadi mimpi yang indah. Dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala siapa itu? Talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Maka baca Al-Quran. Kalau kata guru kami Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Baqi, pimpinan daripada pondok pesantren adalah hadis Malang, satu hari jangan sampai luput di antaramu baca Al-Quran sebanyak 2 ayat dalam satu hari. Kalau kita buka kitab Bidayatul Hidayah bagi Nabi Muhammad SAW, itu ketika hendak tidur, beliau senantiasa membaca Al-Quran sebanyak 200 ayat. Jadi mau tidur, baca dulu Tabarok, baca Waqi'ah, baca ini itu dan sebagainya. Dalam riwayat yang paling sering dibaca oleh baginda Nabi itu surat Tabarok, disambung dengan surat-surat yang lain sehingga genap 200 ayat baru kemudian tidur. Lalu kemudian dalam kitab tersebut diterangkan Bidayatul Hidayah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu juga menyampaikan ketika hendak mau tidur, bacalah sebelum tidur sebanyak 300 ayat. Ditambahin lagi. Kalau kira-kira Nabi Muhammad itu mendapati gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan daripada Nabi dan Rasul, kemudian kuncinya surga Rasulullah SAW yang kemudian memegang, tidak akan surga terbuka melainkan baginda Nabi sudah ada di depannya, baginda Nabi sudah ada di dalamnya. Maka jika Nabi saja hendak mau tidur baca ayat suci Al-Quran 200 ayat, kira-kira kita berapa banyak? Kira-kira dari baca ya, nah ini pelajaran. Maka kita belum tentu pantas masuk ke dalam surga kalau belum cinta dengan Al-Quran. Itulah kenapa dalam setiap Ramadan majelisnya kita rubah. Supaya apa? Supaya kita bareng-bareng baca Al-Quran. Kalau di rumah sendirian, 1 juz jangan. Benar. Jangankan jamaah, saya sampai itu. Tapi kalau barengan, kok ada himmah, ada semangat yang luar biasa menggelora. Kenapa? Orang lain aja kuat, masa kita nggak kuat? Maka bersama itu mendatangkan keberkahan. Makan bersama jadi berkah, zikir bersama jadi berkah, baca Al-Quran bersama jadi keberkahan. Tadinya kita nggak kuat 1 juz, jadi kuat karena memang bersama-sama. Itulah kenapa insya Allah dalam setiap majelis kita sampai nanti menjelang salat Idul Fitri, kita akan terus membaca Al-Quran bersama-sama. Mudah-mudahan dalam kurun waktu berapa kali pertemuan kita? 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan, 4 kali khatam Al-Quran. Maka kalau ditanya berapa kali ente khatam Al-Quran dalam Ramadan tahun ini, alhamdulillah 4 kali. Bareng-bareng. Ya, apakah lalu kemudian pahalanya berkurang? Enggak. Pahala orang yang kemudian membaca Al-Quran, khatmil Quran 30 juz secara bersama-sama, itu tidak dikurangi sedikit pun. Kenapa? Karena selain kita membaca Al-Quran, kita juga mendapati pahala bacaan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Rahmatnya Allah turun bagi setiap orang yang membaca Al-Quran dan yang memperdengarkannya. Jadi tidak berkurang sedikit pun. Maka kalau ditanya berapa kali khatam Al-Quran? Alhamdulillah 4 kali minimal pada saat kita berkumpul bersama di setiap hari Ahad membaca Al-Quran. Lalu kemudian yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala setelah ta'lil Quran, yang kedua wamut imil ji'an. Ya, wamut imil ji'an, orang yang kemudian memberikan makanan ketika orang lain
kelaparan. Jadi orang ini kita lagi lapar nih, ya emang lagi puasa, lalu kemudian disediain makanan sama sahibul wilayah oleh sahibul bait, maka sahibul bait, sahibul wilayah mendapati derajat tinggi di sisi Allah, mulia di hadapan baginda Nabi, dan didudukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagia orang-orang yang kemudian rumahnya, tempatnya, lingkungannya didatangi oleh orang-orang yang kemudian sedang berpuasa dan kemudian dalam kondisi lapar dan dia memberikan makanan kepadanya. Ya, jadi ini kalau bisa, saya kalau bisa nih tiap hari Ahad ke Villa Dayung. Ya kalau bisa tiap rumah itu didatengin orang lalu kemudian buka bersama. Sebanyak-banyaknya orang kalau lagi puasa kira-kira sebakul habis apa enggak? Kan enggak. Ya paling juga lontong 5 sama goreng yang 10. Yang tadi separuh pisan. Yang sementarakan. Jadi ditentukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah mau buka kurang lebih 10 menit lagi ya. Bisa pilih itu aja Pak, disiapin. Kalau nggak disiapin. Oke, jadi ditentukan oleh Allah Subhanahu oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ilji'an. Lalu kemudian yang ketiga dilindungi oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa hafidhul lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya. Ya, dia senantiasa ketika keluar huruf dalam lisannya, perkataan dalam kalimatnya itu perkataan-perkataan yang penuh dengan kebaikan. Kalaupun keluar kata-kata yang penuh dengan keburukan, dia tahan. Ya, kalau kata guru kami Al-Ustadz Sohari almarhum, mulut yang senantiasa diisi dengan berbagai macam kalimat baik, maka tidak akan mampu mengeluarkan kalimat yang buruk. Jadi kalau misalkan kita baca Al-Quran terus tiap hari baca Al-Quran, ya, lalu kemudian pagi baca Al-Quran, siang baca Al-Quran, malam baca Al-Quran, itu mulut kalau penuh dengan kata-kata yang baik, maka tidak akan sanggup mengeluarkan kata-kata yang kotor. Maka sebaliknya, kalau ada orang yang gampang banget, dikit-dikit keluar kata mohon maaf, digoblok, ngatain orang, caci maki, sumpah serapah, ya, lalu kemudian fitnah, ghibah, namimah, adu domba dan sebagainya, itu berarti tanda orang tersebut memang selalu diisi kehidupannya dengan berbagai macam kata-kata yang kotor. Kalau dia isi dengan kebaikan, itu kebaikan akan menjaga lisannya untuk mengeluarkan kata-kata buruk. Kalaupun lalu kemudian dia ghibah, pulang ke rumah istighfar, astagfirullah, tadi ngomongin orang. Tapi kalau orang lalu kemudian dia tidak pernah membaca Al-Quran, maka lisannya itu akan senantiasa mudah mengatakan kata-kata yang buruk. Ya, makanya kalau kata guru kami nih, 1 hari saja engkau baca Al-Quran, istiqomah dan kemudian dijaga. Meskipun itu dalam satu keluarga bukan ahli ibadah, bukan ahli taat, maka kelak anak cucu keturunan kita akan ada satu orang yang jadi wali. Itu kalau kata guru kami gitu. Ya, kalau misalkan kita istiqomah nih, baca Al-Quran di rumah istiqomah 1 ayat tiap hari, 2 ayat, 1 juz itu lebih bagus. Istiqomah tiap hari baca Al-Quran, meskipun dalam keluarga kita bukan keluarga yang ahli ibadah, jarang sholat, puasa kadang-kadang ketinggalan, ada aja di keluarga tuh yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita niatin diri kita agar kemudian anak cucu keturunan kita ada yang menjadikan syafaat, bisa memberikan bantuan kepada keluarganya, maka itu Allah akan berikan. Makanya di rumah, ya jangan sampai ada Al-Quran lalu kemudian berdebu karena nggak pernah kita baca. Baca Al-Quran. Jadi kalau kata guru kami, supaya kita dapat syafaat, kan ada syafaat dari baginda Nabi, ada syafaat dari pada Al-Quran, ada syafaat dari orang-orang terdekat. Anak cucu keturunan kita ternyata ada yang jadi wali, maka dia akan bisa membantu 40 anggota keluarganya agar terbebas daripada siksa api neraka. Maka kata guru kami Al-Habib Syekh bin Al-Jubi almarhum itu satu waktu pernah menyatakan, kalau punya anak jangan nanggung-nanggung 40. Punya anak 40. Dari 1 biang kata beliau 10. Kebetulan memang beliau istrinya 4. Ya, jadi 1 biang 10. Kalau ada 40 lalu kemudian kita lahirkan, diajarkan anak agama, kenal dengan ulama dan lain sebagainya, maka dia akan ada satu orang yang menjadi wali. Kan kalau kita jauh-jauh ke, ya jauh bisa dalam begitu malu amat 40 anak, rasa-rasanya hampir tidak mungkin. Maka baca Al-Quran sehingga lisan penuh
penuh dengan kata-kata yang penuh dengan kebaikan, nah itu akan senantiasa menjaga lisan kita daripada perkataan-perkataan yang buruk. Jadi kalau udah penuh dengan kebaikan, kata-kata yang buruk lalu kemudian dijauhkan, wa hafidil lisan, itu akan kemudian dijadikan oleh Allah sebagai orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa shaimi Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan kemudian dijadikan penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada siksa api neraka. Tentu ada banyak syarat, ya, ada banyak hal yang kemudian harus kita lakukan. Tidak hanya sekedar bulan Ramadan saja, tidak hanya sekedar sahur saja. Karena ada banyak hal yang kemudian harus kita jaga sehingga Ramadan kita betul-betul mendatangkan manfaat dan keberkahan. Tandanya bagaimana kalau orang puasa lalu kemudian Ramadannya diterima? Tandanya dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik sebelum Ramadan, lalu kemudian dia mengisi kehidupannya dengan puasa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah dia Ramadan menjadi pribadi yang berbeda, perkataannya jadi lebih indah, tampilannya jadi lebih baik, ya, pemikirannya jadi kemudian lebih maju, dan yang dia pikirkan tentu bagaimana caranya tidak hanya saja bahagia di alam dunia, namun yang dia pikirkan bahagia di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, bersama keluarga, bersama orang-orang yang dicintai, bersama para alim ulama, bersama para syuhada, dan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan